Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat akhir pekan. Izinkan saya sedikit menyampaikan, melanjutkan sedikit ya terkait tadi yang sudah dibahas Pak Tony sebelumnya terkait dengan diet. Saya di sini topiknya tidak terlalu banyak, tapi intinya adalah bagaimana mengatur diet, menu diet yang baik dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal. Jadi saya ingin mencoba memfokuskan bahwa Indonesia itu kaya akan pangan lokal dan kita bisa berdiet dengan baik. Kalau tadi Pak Tony sempat sebutkan terkait dengan Mediterranean diet, yang dimana juga sumber kacang-kacangan, kacang-kacang menjadi salah satu makanan yang diasup dengan jumlah yang cukup banyak di sana. Indonesia juga punya banyak sumber kacang-kacangan atau banyak jenis kacang-kacangan di sini seperti itu, dan diet-diet lainnya yang memang memiliki prinsip-prinsip dasar yang intinya adalah bagaimana memanage makanan dengan baik supaya kita menjadi sehat. Tapi di sini saya ingin bahas sedikit terkait dengan pangan lokal. Baik, terkait dengan yang akan kita bahas sedikit di sini, saya akan bahas sedikit tentang gizi seimbang karena memang basic dari diet sehat itu adalah diet yang seimbang, yang mengandung gizi yang seimbang, di mana kalau secara definisi kita tahu semua bahwa yang namanya gizi seimbang adalah terkait dengan bagaimana susunan pangan sehari-hari yang kita konsumsi itu mengandung zat gizi yang dia itu dalam jumlah dan juga jenis yang sesuai dengan kebutuhan ya yang dibutuhkan oleh tubuh, dan memperhatikan prinsip-prinsip keanekaragaman pangan. Jadi memang harus beraneka ragam, dan juga tentunya dengan didukung oleh aktivitas fisik yang cukup ya, perilaku hidup bersih dan sehat, dan bagaimana kita memantau berat badan kita secara teratur ya, yang tujuannya memang untuk mencapai berat badan ideal, berat badan normal, dan juga mencegah berbagai macam permasalahan gizi yang timbul akibat impact makan yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai pangan, sedikit di sini secara definisi adalah pangan itu adalah segala sesuatu yang dia itu berasal dari sumber hayati dan juga air, ya, baik yang dia itu diolah maupun dia tidak diolah, seperti itu. Dan ini tujuannya adalah diperuntukkan untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan di dalamnya ya, dan juga bahan baku pangan serta bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses penyapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan juga minuman ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pangan lokal, ini interpretasinya kurang lebih adalah melekat pada istilah lokal itu sendiri, di mana dia berasal dari makanan setempat atau sumber daya alam atau sumber pangan setempat. Jadi oleh karena itu suatu jenis pangan ya disebut lokal jika dia diproduksi dengan mengoptimalkan sumber daya alam setempat dan dikonsumsi secara turun-temurun biasanya. Jadi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat, dan juga dia bisa dikonsumsi dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan yang nantinya juga masuk ke dalam suatu budaya makan di wilayah di satu wilayah yang memang berbasis pada kearifan lokal yang ya tadi itu menjadi makanan khas di wilayah tersebut seperti itu. Nah, peran pangan lokal ini sangat penting dalam sistem pangan nasional karena memang dia banyak atau sangat beraneka ragam ya, dan ini tentunya untuk mencapai ketahanan pangan, baik ketahanan pangan dan gizi nasional maupun keluarga seperti itu. Ya, terkait dengan keanekaragaman pangan, nah ini kalau kita bicara mengenai keanekaragaman pangan adalah aneka ragam kelompok pangan yang terdiri. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat, teman-teman semua, rekan-rekan semua pernah melihat piramida ya, piramida gizi, di sana terdiri dari makanan pokok, sumber karbohidrat, lauk pauk, sayur-sayur, buah-buahan, serta berbagai macam makanan lainnya yang memang dia masuk dalam setiap kelompok pangan. Nah, makanan beragam itu sendiri, dia memang basicnya adalah berbagai makanan yang dikonsumsi baik antar kelompok pangan ya, baik intinya harus ada sumber karbohidrat, harus ada sumber proteinnya, harus ada sumber lemaknya, seratnya ya, sayur-sayuran, buah-buahan sebagai sumber vitamin dan juga sumber mineral seperti itu. Jadi dia bisa dikatakan beragam jika kita mengkonsumsi berbagai macam jenis pangan yang memang mengandung zat gizi makro dan juga zat gizi mikro seperti itu. Oke. Ya.
Selanjutnya terkait dengan diet, diet ya mungkin banyak masyarakat juga yang salah kaprah terkait dengan diet ya. Banyak orang yang mengira bahwa diet itu adalah menurunkan berat badan, atau diet itu adalah tidak makan, atau diet itu adalah mengurangi konsumsi makan menjadi sangat sedikit ya, sehingga berat badannya akan turun. Tapi kalau secara definisi ya, diet itu sendiri adalah kebiasaan ya dalam hal makan dan minum ya, yang dimakan oleh seseorang dari hari ke hari. Jadi merupakan suatu kebiasaan ya, terutama yang khusus dirancang untuk mencapai suatu tujuan dan baik dalam untuk meningkatkan berat badan, menurunkan berat badan, mengatur kesehatan dan sebagainya. Jadi memang diet itu adalah aturan makan ya, khusus untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi dia tidak hanya terkait dengan bagaimana menurunkan berat badan, bagaimana mengurangi porsi makan, atau bagaimana tidak boleh makan atau tidak boleh minum yang aneh-aneh dan sebagainya, tetapi memang diet itu sendiri adalah pola makan ya, yang memang tujuannya adalah untuk mengatur konsumsi makan seperti itu. Dan memang kalau kita ingin diet sehat, tadi sudah disinggung dengan sudah dibahas oleh Pak Tony, kita harus berkonsultasi, memang harus berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu ahli gizi, dietitian, nutrisionis, yang dimana memang kalau kita mau diet sehat, kita harus tahu aturannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat definisi diet, diet itu adalah mengatur makan. Jadi bukan lagi terkait dengan menurunkan berat badan atau mengurangi makan, tidak boleh makan sama sekali dan sebagainya. Ya. Nah, terkait dengan diet sehat dan seimbang, di sini merupakan penerapan aturan makan ya, pola makan yang terdiri dari kombinasi makanan. Jadi memang poinnya itu adalah kombinasi makanan yang dimana dia harus memiliki komposisi yang seimbang dan juga beragam. Jadi kalau misalnya dia tidak seimbang dan beragam, jadi dia belum dikatakan diet sehat dan seimbang. Dikatakan diet sehat dan seimbang jika dia memiliki kombinasi makanan yang seimbang dan juga beragam. Mulai dari tadi sumber karbohidrat, sumber protein, lemak, ya, dan juga vitamin dan mineral, termasuk di dalamnya serat dan juga air, yang dimana ini nantinya mengacu kepada pedoman gizi seimbang. Nah, tujuannya adalah untuk memelihara kesehatan tubuh seperti itu. Jadi kita berdiet itu tujuannya adalah untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Jadi kalau yang namanya diet itu hanya untuk menurunkan berat badan atau untuk kurus saja, itu mungkin salah satu definisi yang keliru ya. Jadi memang fungsi diet itu adalah harusnya untuk menjadikan tubuh kita lebih sehat seperti itu. Ya. Kalau bicara diet berarti basicnya kita harus melihat terkait dengan gizi seimbang. Nah, di sini ada gambar piramida gizi seimbang. Ya, ada gambar piramida gizi seimbang di mana kalau kita lihat secara aturan, ini kurang lebih secara umum ya, itu dia dibentuk dalam satu kerucut di mana paling bawah ini adalah yang paling banyak porsinya itu karbohidrat, lalu menyusul sayur-sayuran, buah-buahan. Karbohidrat dalam satu hari kurang lebih 3-4 porsi, ini secara umum. Namun nanti ketika ingin diet secara khusus, ya kita harus berkonsultasi, menyesuaikan dengan kebutuhan kita, seperti itu. Tapi secara umum, itu panduannya adalah 3-4 porsi, lalu untuk sayur dan buah kurang lebih 3-4 porsi per hari, lalu untuk buah dan sayur, buah itu kurang lebih 2-3 porsi, protein hewani dan juga nabati 2-4 porsi, dan yang paling sedikit itu adalah konsumsi gula, garam, minyak atau gula, garam, lemak. Gula, garam, lemak ini harus dibatasi karena tidak boleh berlebihan ya. Kalau misalnya berlebihan, tentunya ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita seperti itu. Nah, selain itu selain juga tadi konsumsi makanan baik sumber karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya, diet sehat itu juga harus didukung dengan aktivitas fisik yang memadai, aktivitas fisik yang cukup ya. Dan juga menjaga kesehatan tubuh, ya, mencuci tangan, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, lalu pemantauan berat badan, dan jangan lupa konsumsi air putih sesuai dengan kebutuhan kita setiap harinya. Ini salah satu yang kita sering lihat juga terkait dengan isi piringku, berarti dalam satu kali makan kita kurang lebih harus ada apa, misalnya makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk-lauk. Nah, mungkin kalau ingin menjelaskan kepada orang awam yang terkait, kalau ketemu ahli gizi pasti nanyanya, saya harus makan apa ya? Nah, kita bisa tunjukkan isi piringku ini. Kita bisa sekaligus menjelaskan bahwa di dalam satu kali makan itu tadi harus ada makanan pokoknya. Makanan pokok tidak hanya nasi, makanan pokok tidak hanya beras, tetapi juga kita bisa ganti dengan singkong, kita bisa ganti dengan ubi, kita bisa ganti dengan
sagu, jagung, dan sebagainya. Lalu juga sayur-sayuran porsinya sama banyaknya dengan makanan pokok, lalu juga buah-buahan dan juga lauk pauk. Nah, ini bisa menjadi salah satu model ya kalau kita ingin memberikan penjelasan terkait dengan diet sehat dan seimbang seperti itu. Nah, saya ingin bicara sedikit terkait pemanfaatan bahan pangan lokal dan diet sehari-hari. Sumber karbohidrat ya. Kalau kita tahu karbohidrat itu kan sebagai salah satu sumber energi yang utama ya, atau ya memang dibutuhkan dalam tubuh. Jadi kita nggak boleh atau tidak bisa makan tanpa karbohidrat. Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Tony, memang diet rendah karbohidrat pun beresiko buruk terhadap kondisi kesehatan seseorang seperti itu. Jadi setiap kali makan itu harus ada karbohidrat, karena memang salah satu sumber energi utama kita berasal dari karbohidrat. Nah, umumnya di Indonesia, masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi karbohidrat itu adalah nasi. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang kalau belum makan nasi berarti belum makan, walaupun dia sudah makan singkong, dia sudah makan kentang dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya ini yang harus kita luruskan terkait dengan bagaimana diet yang seimbang dan beragam tadi. Karena memang tidak harus nasi, makan itu bisa, sumber karbohidrat itu bisa dari yang lain. Misalnya tadi ya, kalau kita lihat di sini ada jagung, beras, kentang, singkong, ya, sagu, talas, ubi jalar, gembili, ganyong, garut, cantel, sorghum, dan sebagainya, di mana ini semua adalah bahan makanan yang berasal dari wilayah Indonesia. Ada yang dari Indonesia Timur, Indonesia bagian Barat, ya, dan sebagainya. Mungkin kita tidak familiar dengan sagu, tetapi di wilayah Indonesia bagian Timur, di wilayah Sulawesi, di wilayah Papua, itu mereka sangat-sangat familiar dengan sagu, dan itu bisa menjadi salah satu makanan pokok mereka misalnya. Lalu juga jagung di wilayah NTT, ini merupakan salah satu makanan pokok. Jadi mungkin karena saya tinggal dan besar di wilayah Jawa, jadi awalnya ketika saya belum bertemu dengan orang-orang yang mengkonsumsi ini, saya masih mengira yang namanya makan itu adalah nasi. Makanan pokok itu adalah hanya nasi gitu ya. Jadi yang lain ini adalah cemilan atau makanan-makanan selingan seperti itu. Nah, sekarang kita harus, ketika kita sudah paham bahwa ini adalah sama-sama karbohidrat ya, dan kita sebagai ahli gizi, calon-calon ahli gizi, kita harusnya bisa menerapkan di dalam diri kita bahwa yang namanya makan sumber karbohidrat atau makanan pokok itu tidak hanya nasi, tapi banyak sekali jenis-jenisnya. Mungkin kalau di daerah Jawa Barat itu singkong ya, singkong banyak, ubi, talas itu banyak gitu ya. Di daerah Sumatera ya, itu juga singkong termasuk banyak juga dan sebagainya. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam berikut ini yang ada atau terdapat di Indonesia. Justru tepung terigu atau ya tepung terigu yang biasa digunakan untuk membuat mie, untuk membuat makanan dan sebagainya, itu bukan berasal dari Indonesia, dia adalah impor ya. Indonesia tidak menghasilkan gandum, tidak memproduksi gandum. Nah, yang lokal itu adalah yang ini. Jadi ini yang mungkin kita nanti kapan-kapan belanja atau jalan-jalan ke pasar tradisional, ini biasanya banyak di sana seperti itu. Selanjutnya sumber protein. Nah, kalau kita bicara mengenai protein, ini adalah berfungsi sebagai ya sumber energi juga setelah karbohidrat dan juga lemak, dan dia juga berfungsi sebagai zat pembangun di dalam tubuh. Nah, masyarakat Indonesia mungkin awalnya mengenal protein kalau ya terutama di wilayah kota-kota besar ya, itu ya ayam, daging, telur ya, ikan mungkin kalau yang banyak kita lihat di perlihatkan oleh influencer public figure ya, mungkin mereka menjelaskan atau mencontohkan menu dietnya, ikannya itu adalah ikan tuna, ikan salmon dan sebagainya. Tapi ternyata di Indonesia ikan itu kaya sekali, dan tidak hanya trial version harus yang tadi disebutkan gitu. Jadi tidak hanya ikan tuna, tidak hanya ikan salmon, ini mana itu harganya sangat mahal. Kita bisa konsumsi makanan-makanan lokal. Di sini misalnya kalau ikan air laut, ada ikan tenggiri, tongkol, ada ikan bandeng, ada ikan kembung, yang dimana ikan kembung itu kita bisa temui di pasar tradisional dan harganya cenderung lebih murah. Dia juga kaya akan omega 3 dan sebagainya. Lalu juga ikan air tawar ya, bagi wilayah-wilayah yang mungkin di daerah dataran tinggi yang jauh dari laut, mereka juga biasanya sumber ikannya itu adalah ikan air tawar seperti ikan mas, mujair, nila, gurami dan sebagainya. Lalu juga di beberapa wilayah mereka familiar konsumsi daging rusa misalnya, ulat sagu, lalu di daerah pesisir pantai, udang, cumi, dan makanan laut lainnya, bebek, daging kerbau, hati sapi, hati ayam, atau mungkin burung-burungannya dan sebagainya. Ini sumber protein hewani yang terdapat di wilayah Indonesia, baik di Indonesia bagian barat, bagian tengah, maupun di Indonesia bagian timur.
Jadi intinya adalah kita tidak harus terpaku pada salah satu sumber saja atau salah satu jenis saja, tetapi kita juga harus bisa melihat potensi alam yang ada di sekitar kita apa, seperti itu. Selanjutnya sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini salah satu fungsinya sebagai zat pengatur dalam tubuh ya, dan memang dia juga salah satu sumber serat ya, di mana serat itu berfungsi untuk membantu memelihara fungsi saluran cerna. Nah, kalau kita lihat sayur dan serat, mungkin sayur dan buah, mungkin selama ini kita melihat sayur itu adanya bayam, wortel ya, terus apalagi kangkung ya, tetapi ternyata di wilayah Indonesia itu kaya akan sayur-sayuran. Mungkin di sini saya bisa sebutkan ada sayur pakis ya, daun labu siam, daun kelor. Awalnya saya juga tidak familiar dengan daun kelor dijadikan sayur, tapi ketika saya berkunjung di wilayah timur Indonesia, oh ternyata di sana mereka biasa mengkonsumsi daun kelor itu sebagai sayur bening yang dikonsumsi setiap hari ya. Dan daun kelor ini tinggi vitamin C-nya dan sebagainya. Lalu juga ada genjer, ada labu siam, ada bayam, kangkung, wortel ya, daun pepohonan. Ini kalau di wilayah Jawa Barat untuk dicemil, untuk di makanan yang mentah ya, apa istilahnya tuh, lalapan ya, untuk dimakan sebagai lalapan ya. Terus juga mentimun atau ketimun, kacang panjang, ada pare, ada buncis dan sebagainya, yang dimana semua sayuran ini kita bisa dapatkan di seluruh wilayah Indonesia ya. Ini ada di sekitar kita seperti itu. Selain itu juga buah-buahan, mungkin kalau kita lihat dari influencer, kita lihat dari ya public figure memperagakan atau mencontohkan buah yang sehat, itu ada buah kiwi, ada buah stroberi, ada buah peach ya, atau mungkin plum dan sebagainya. Indonesia juga punya banyak buah-buahan yang memang dia sehat dan juga bergizi ya, bervitamin, tinggi vitamin dan juga mineral. Di antaranya misalnya yang paling sering kita temukan atau yang tidak sulit untuk ditemui itu adalah pepaya. Pepaya itu salah satu buah yang sering sekali kita temui dan harganya murah, relatif murah seperti itu ya. Lalu juga sawo, ada aneka pisang, mulai dari pisang Cavendish, lalu juga pisang kepok ya, pisang tanduk dan sebagainya, baik dimakan langsung ataupun diolah. Ada buah bisbul atau mungkin disebut dengan apa ya ini, alpukat ya, alpukat mentega atau apa saya lupa. Intinya ini adalah salah satu sumber daya alam lokal yang berada di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Dan Jawa Timur juga ada ini buah bisbul. Dan ini dia juga kaya akan vitamin dan juga mineral. Ada buah menteng, ini kita bisa temukan di wilayah Jabodetabek ya. Buah buni, ini di wilayah Jawa Barat, ini sangat tinggi vitamin C dan juga antioksidannya. Lalu ada buah kersen atau mungkin yang kita kenal dengan buah steri yang kecil-kecil ya. Itu di mana-mana kayaknya saya sering lihat pohon-pohon kersen ini. Dan ternyata memang manfaatnya dia memiliki kandungan vitamin C yang tinggi seperti itu. Ada buah alkesa, mangga, salak, rambutan, nanas, sirsak, buku dan sebagainya, yang dimana ini adalah buah-buahan yang berasal dari buah lokal Indonesia seperti itu. Oke, sedikit terkait dengan bagaimana sih cara menyusun diet dengan pangan beragam dan juga bergizi serta seimbang dan aman. Nah, sedikit tips ya, atau sedikit langkah yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah kita harus memperhatikan dulu jumlah dan juga komposisi anggota keluarga kita. Ini kalau kita buat dalam satu rencana menu keluarga ya, lalu jenis kelaminnya, aktivitas fisiknya, dan juga berat badan idealnya. Jadi kalau kita membuat menu keluarga, kita harus tahu dulu berapa anggota keluarganya. Nah, kita bisa gunakan tabel anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk berbagai kelompok umur yang ada pada pedoman gizi seimbang keluaran dari Kementerian Kesehatan. Kita bisa lihat di sana, misalnya usia 20-25 tahun itu berapa porsi yang dibutuhkan dalam satu hari, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita bisa menghitung total kebutuhan pangan keluarga dalam sehari dan sekali makan. Ini kita menggunakan tabel daftar bahan makanan penukar. Nah, kalau orang awam mungkin tidak familiar ya dengan tabel bahan makanan penukar, sehingga memang kalau terkait dengan penyusunan menu diet dan sebagainya itu harus berkonsultasi dan bertanya kepada ahli gizi ya, dietitian ataupun nutritionist ya, karena memang penggunaan tabel-tabel ini harus dijelaskan supaya memudahkan dalam pelaksanaannya nanti di lapangan atau di rumah seperti itu. Selanjutnya menentukan menu makanan pada tiap waktu makan ya, baik menu pagi, siang, sore, dan juga snack atau selingan di antara waktu makan tadi. Nah,
menu makanan yang dibuat dengan memanfaatkan sumber pangan lokal tentunya tadi ya, karena kita berfokus kepada sumber pangan lokal. Lalu selanjutnya memilih resep makanan, ya kita sesuaikan dengan penukar. Ya di sini kita juga harus melakukan pengembangan menu, lalu juga menyesuaikan anggaran belanja dengan kemampuan dan ketersediaan pangan yang terdapat di wilayah tempat kita tinggal atau di wilayah lokal ya. Lalu juga terkait dengan rasa, kita harus bisa memastikan bahwa rasanya enak dan penampakannya menarik, warna dan aroma juga perlu diperhatikan ya. Lalu juga tekstur makanan, ini kalau misalnya membuat resep makan, membuat menu harus yang memang beragam dan harus memang menarik. Jadi nggak hanya beragam tapi warnanya tidak menarik, itu juga tidak akan diterima dengan baik nantinya seperti itu. Lalu teksturnya, tentunya nilai gizinya, tadi kalau kita lihat harus ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin, dan juga sumber mineral, dan juga memperhatikan terkait dengan keamanan makanannya. Lalu yang terakhir adalah menyajikan dengan porsi yang sesuai. Nah ini kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Ini contoh tabel anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk berbagai kelompok umur. Jadi ini ada di dalam keluarannya Kemenkes ya. Kita bisa lihat misalnya untuk anak usia 13-15 tahun, di sini kebutuhannya satu hari adalah untuk yang laki-laki kurang lebih nasi 6,5 porsi. Sayuran itu 3 porsi, buah 4 porsi, tempe 3 porsi. Tempe ini nanti kita gunakan bahan makanan penukar untuk bisa mengganti dengan bahan makanan lain seperti itu. Misalnya diganti dengan kacang kedelai, yang lalu juga bisa dengan kacang tanah, kacang merah, kacang polo dan sebagainya. Lalu ada daging bisa kita ganti misalnya menggunakan tabel bahan makanan penukar, kita ganti dengan ikan atau kita ganti dengan telur dan sebagainya. Lalu juga susu ini adalah sebenarnya sama-sama sumber protein hewani ya. Terus juga minyak dan juga gula. Lalu misalnya untuk kelompok usia 19 sampai 29 tahun, di sini nasi kurang lebih 8 porsi per hari, sayuran 3 porsi, buah dan sebagainya. Ini kita sesuaikan dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi supaya tahu kurang lebih kalau mau masak itu berapa banyak yang dibutuhkan atau berapa banyak yang harus dimasak. Ini contoh tabel bahan makanan penukar. Kalau untuk ahli gizi seperti ini sudah sangat familiar, tetapi ketika kita akan memberikan informasi kepada orang lain, terutama orang awam, kita harus jangan lupa menjelaskan juga tentang tabel daftar bahan makanan penukar ini. Karena mereka akan bingung biasanya kalau kita kasih contohnya dalam bentuk menu, itu mereka akan bingung. Nanti setelah menu pertama misalnya dicontohkan nasi, telur, terus tempe, sama sayur bayam. Nah, ketika akan pada hari kedua, dia akan bingung. Ini nasi, telur, bayam, ini akan diganti dengan apa atau harus makan apa lagi gitu ya. Kadang sering terjadi seperti itu. Sehingga kita harus menjelaskan terkait dengan tabel bahan makanan penukar. Bagaimana cara menggantikan nasi, misalnya nasi digantikan dengan singkong, butuh berapa gram untuk mendapatkan kalori yang sama dan sebagainya. Ini contoh menu diet dengan potensi pangan lokal. Misalnya kita buat pagi untuk sarapan pastel tutup singkong ya, di dalamnya ada singkong sebagai sumber karbohidrat ya, bihun juga, ada ikan tongkol sebagai sumber protein, ada wortel, ada buncis sebagai sumber vitamin dan mineralnya. Lalu snack kita bisa misalnya kita sajikan onde-onde, di mana ini bahan utamanya adalah dari tepung ketan ya. Terus juga siang bisa misalnya di salah satu wilayah di Indonesia yang familiar dengan nasi jagung, terus juga pampis ikan tongkol, sayur daun labu siam, ya kacang polo. Mungkin di wilayah Jabodetabek tidak terlalu familiar dengan labu siam, tapi di wilayah Sulawesi, di wilayah Sumatera, ini salah satu sayur yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah setempat. Lalu juga kacang polo, ya, buah pepaya. Snacknya bisa juga ongol-ongol yang terbuat dari singkong ataupun tepung sagu, ya. Sore bisa kita makan nasi, ya, lalu juga makan konsumsi telur, ya, tempe dan sebagainya. Ini beberapa contoh. Jadi kalau memang kita ingin mengatur menu diet, kita harus tahu dulu makanan yang ingin dikonsumsi apa, ya. Kita harus bisa menyusun kurang lebih apa yang akan kita konsumsi selama beberapa hari ke depan. Gitu. Dan memang yang pengalaman terjadi pada saat pandemi dan banyak orang WFH di rumah, itu mereka banyak yang bingung mau masak apa. Nah, ini merupakan salah satu yang mungkin bisa diterapkan di rumah, ya, untuk bisa mengatur menu makanan apa saja yang akan dikonsumsi setiap harinya, seperti itu. Ini contoh menu masakan lokal dengan beragam zat gizi. Ini beberapa contoh Wanis Meal versi Indonesia, ya, atau makanan sepinggan.
Ada kapurung. Kapurung ini makanan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dia isinya adalah sagu ya. Mungkin kalau di Papua namanya papeda. Ada jagungnya, ada ikannya, ya ikan tongkol, ikan tuna, ikan kembung, ada kacang panjangnya, ada bayamnya, ada sayur-sayuran di dalamnya. Lalu juga ada contohnya lagi barobo. Barobo ini ada bubur jagung. Ini asalnya juga dari Bugis, dari Sulawesi Selatan. Di dalamnya ada jagung, bayam, kangkung, jantung pisang ya. Terus juga ada soto Padang. Ya ini untuk orang Sumatera mungkin familiar. Isinya sumber karbohidratnya itu soun ya. Terus juga ada dagingnya. Nah biasanya disajikan dengan nasi seperti itu. Lalu ada mie jalak dari Aceh ya. Mie jalak dari Aceh itu contohnya dia dibuat dari mie kuning. Lalu juga ada udang di dalamnya, ada daging sapi, ada kol, ada tauge ya. Lalu juga ada soto Banjar, ini khas Kalimantan. Di dalamnya sumber karbohidratnya berasal dari soun ya. Lalu ada telur ayam, ada ketupatnya yang berasal dari beras dan sebagainya. Lalu juga ada jagung bose. Jagung bose ini dari NTT. Ini sumber karbohidrat utamanya adalah jagung pipil. Lalu ada kacang tanah di dalamnya, ada santan juga seperti itu. Dan ada juga anu cerebre ini dari Papua ya. Ini biasanya disajikan dengan papeda juga. Ini ada kentang isinya, terus juga ikan teri, kelapa parut dan sebagainya. Nah, makanan-makanan ini adalah makanan-makanan lokal yang sehat. Tapi mungkin kita selama ini tidak terlalu melek ya, atau mungkin ya karena memang belum pernah berkunjung ke wilayah sekitar atau wilayah lain, jadi kita belum paham ternyata di wilayah Indonesia bagian timur, bagian barat dan sebagainya, mereka memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan juga menu-menu makanan yang memang sehat gitu ya. Jadi ini jauh lebih sehat daripada fast food yang mungkin tadi ditampilkan di awal oleh Pak Tony. Ya ada burger, ada pizza dan sebagainya. Ini jauh lebih sehat dan ini semua berasal dari bahan pangan lokal seperti itu. Oke, ada sedikit tips ya supaya kita bisa kaya akan menu atau paham akan menu-menu masakan sumber pangan lokal. Yang pertama, setiap kita pergi ke suatu wilayah, saya sarankan untuk selalu mampir ke pasar tradisional. Karena ketika kita mampir ke pasar tradisional, kita akan tahu apa sumber daya alam atau apa sumber pangan yang memang tersedia di wilayah tersebut. Kita bisa sambil melihat-lihat dan sebagainya. Lalu kita cek resep makanan ya, resep-resep makanan terkait dengan sumber daya alam atau sumber pangan tersebut. Dan jangan lupa cicipi makanan-makanan tersebut ya. Jadi walaupun mungkin aneh, tapi kita sebagai ahli gizi harus paham ya. Kalau saya sih selalu biasanya mencicipi makanan-makanan tersebut. Jadi ketika saya bertemu dengan orang yang mungkin bukan berasal dari wilayah saya, ya saya bisa memberikan informasi, memberikan konsultasi yang tepat seperti itu. Lalu juga jangan lupa buat rincian menu harian dan bahan yang akan dimasak seperti itu. Terakhir sedikit ya, ada kata-kata. Jadi kalau misalnya tentunya rekan-rekan semua, terutama yang mahasiswa di sini, ketika masih ada waktu dan kesempatan, pergilah menjelajah ya. Jangan lupa kalau ke wilayah Indonesia dimanapun, cicipi makanan daerah lokal ya, lalu mampir ke pasar tradisional supaya kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan pangan lokal dan dia sangat beragam. Dan kita bisa sehat dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.